tahun ini kena COVID. COVID-19 ya, mungkin tahun ini kita buat semeriah, Lebih mungkin gebiar lagi. lebih gebiar. Benar. Tapi sederhana, tapi apa kesannya Bu Junior? Kesannya Bermakna kali ya. Bermakna, Iya. sederhana, meriah, bermakna. Bermakna. Itu kali ya. Benar. Kapan kita menjadi istri, kapan kita menjadi ibu, kapan kita menjadi seorang anggota Polwan yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi di Women Channel Reaching Out to Public bersama saya Nazira Anindi dalam program Bincang-Bincang Santai. Nah, di Bincang-Bincang Santai hari ini saya nggak sendiri nih, tapi ditemenin oleh Kak Nazriani Lubis. Halo Nindi. Halo Kak. Apa kabar Nindi? Alhamdulillah baik. Kakak gimana nih kabarnya? Alhamdulillah bulan Agustus ini benar-benar senang sekali karena perayaan 17 Agustus akhirnya bisa dirayakan kembali dengan meriah. Benar sekali. Setelah 2 tahun ya. Benar, setelah 2 tahun kita menunda perayaan COVID-19, tahun ini dirayakan kembali dengan meriah. Wah, ngomong-ngomong tentang hari besar ya. Di 1 September 2022 nanti itu juga akan diperingati sebagai hari ulang tahun Polisi Wanita Indonesia ke-74 tahun. Oh iya, baru tahu nih kakak ini ada perayaan Polwan ke-74 tanggal 1 September nanti. Iya. Iya. Nah, untuk itu Kak, hari ini kita juga akan ngobrol-ngobrol nih Dengan bersama siapa tuh? dengan 2 orang polwan hebat dari Polda Sumatera Utara tentunya. Oke. Nice. Nah, langsung aja nih ya kita sapa. Yang pertama itu ada Ibu AKBP Junior Simanjuntak SSI selaku Pakor Polwan Polda Sumatera Utara. Ya, Halo selamat- Ibu. Ya, halo Mbak Nindi dan Mbak Nas. Iya. Apa kabarnya? Baik, Baik, Ibu. alhamdulillah. Ibu gimana kabarnya? Baik, sehat, luar biasa. Mantap. Dan satu lagi bintang tamu kita yang Yang gak kedua. kalah luar biasa yaitu Ibu AKBP Heni Sorta Lubis Esos yang merupakan Ketua Panitia Hari Polwan ke-74 Polda Sumatera Utara. Halo Ibu Heni. Halo Mbak Nas, halo juga Mbak Didi. Halo Ibu. Ya. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat, semangat Ya. ya Bu menjelang Ya. ulang tahun. Semangat, selalu semangat. Harus. Ya, selalu semangat. Ya. Nah Bu, dari beberapa informasi nih Bu yang kami peroleh bahwa tema di hari ulang tahun Polri ke-74 ini adalah Polri yang presisi, Polwan siap mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural untuk mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Nah kami jadi penasaran nih Bu, apa saja sih kegiatan yang sudah dan akan dilakukan oleh Polwan khususnya di Polda Sumatera Utara untuk menyambut serta merayakan hari ulang tahun ke-74 tahun ini Bu? Oh gitu ya. Jadi untuk kegiatan pada hari ulang tahun Polwan yang ke-74 ini kita sudah melaksanakan bakti kesehatan ya. Itu bakti kesehatan kegiatannya pogging penyemprotan di asrama polisi Bandar Slamet dan di asrama polisi Pasar Merah. Terus melaksanakan itu apa namanya? Itu pengobatan massal di Serdang Bedage ya, dan donor darah di tempat kita di Polda. Selain itu juga kita melaksanakan vaksinasi booster. Oh iya. Ya, ada lagi kita kemarin itu baru melaksanakan bakti sosial. Ya, bakti sosial di 2 kecamatan itu Percusetuan dan Kampung Awur. Oke. Jadi keliling-keliling sekarang ya Ibu ya. Keliling-keliling, tapi kelilingnya kayaknya sudah selesai nih ya. Hanya ada beberapa kegiatan yang akan kita laksanakan nanti di Polda sendiri. Oke. Ya, yang ke depan ini pelaksanaan public speaking. Ya, pelatihan public speaking, kita akan mengundang narasumber Cokistoh. Wah. Ya. Luar Luar biasa. Itu nanti untuk Polwan atau untuk masyarakat umum? Untuk Polwan dan untuk ibu-ibu Bayangkari juga. Wah, Iya. seru sekali nanti bakal ya Bu ya. Baik, jadi bakal berkembang ya nih ulang tahunnya tahun ini bakal lebih meriah lagi pastinya ya Bu daripada tahun lalu sepertinya. Kalau tahun lalu karena kita 2 tahun ini
kena COVID. COVID-19 ya. Mungkin tahun ini kita buat semeriah, Lebih mungkin gebiar lagi. lebih gebiar-gebiar. Benar. Tapi sederhana, tapi apa kesannya Bu Junior? Kesannya Bermakna kali ya. Bu? Bermakna, Iya. sederhana, meriah, bermakna. Ah, itu kali ya. Ya. Pastinya kegiatan-kegiatan tersebut didukung dengan SDM Poluan di Polda Sumatera Utara yang terus berkembang saat ini ya Bu Junior ya. Iya. Bagaimana Bu sekarang jumlah Poluan di Polda Sumatera Utara dan perkembangannya mengenai posisi strategis, posisi jabatan, apakah masih dominan polisi laki-laki atau sudah seimbang sekarang ini? Iya, baik Mbak Nas dan Mbak Nindi ya. Jadi jumlah Polwan saat ini sudah mencapai 1028 orang ya, personil yang tersebar di Polda sendiri maupun juga di seluruh Polres-Polres ya, di Satwil, yaitu ada 28 Satwil atau Polres ya. Nah, Polwan-Polwan sudah banyak yang yang bertugas di bukan hanya di Polres sampai ke polsek-polsek yang jauh juga seperti itu. Dan luar biasa ya, pimpinan Polri itu sudah banyak mempercayakan jabatan-jabatan strategis kepada Polwan ya. Seperti sekarang sudah ada Kasat Narkoba Polwan di tebing tinggi ya, juga Kasat Lantas seperti itu, Wakapolres, Kapolsek ya. Jadi artinya polisi laki-laki dengan polisi wanita itu sama kedudukannya ya. Jadi yang sekarang yang didengungkan mengenai W20 ya, Ya. itu kan Women 20 mengangkat ya. Women 20 itu mengangkat kesetaraan gender ya. Jadi di polisi itu sendiri kesetaraan gender sudah kita dengungkan dari awal, Sudah lama lah. Jadi tidak ada lagi ini pekerjaan hanya polki saja. Iya. Ini hanya Polwan. Jadi di bidang pembinaan dan operasional Polwan sudah ada. Mau Kasat Reskrim, Kapolres, malah Kapolda juga sudah pernah ada. sudah ada ya. Ya. Luar biasa ya Bu perkembangan Polwan sekarang ini ya. Iya, luar Iya, biasa. Khususnya di Polda Sumatera Utara. Iya, di Polda Sumatera Utara. Juga di Polda yang lain sudah ada yang saat ini sih yang menduduki jabatan Wakapolda di Kalimantan Tengah ya. Oke, jadi kesetaraan gender sudah terrealisasi Ya. Iya, di benar instansi kepolisian. Iya, benar. Ya. Benar sekali. Oke, nah Bu, sebentar lagi kan kita sama-sama nih mau menyambut dan merayakan hari ulang tahun Polwan yang ke-74 tahun. Pasti setiap tahun ada aja tantangan yang berbeda-beda nih yang dihadapi oleh Polwan. Apa nih Bu tantangan terbesar nih yang dihadapi oleh Polwan di usianya yang menuju ke-74 tahun ini Bu? Boleh ke Ibu Junior terlebih dahulu? Ya, baik Mbak Nindi ya. Memang di usia 74 tahun itu usia yang cukup matang ya. Cukup matang artinya sudah banyak tantangan, hambatan yang dialami Polwan ya di usia 74 tahun. Harusnya sudah bisa bijaksana sih menurut saya. Seperti itu. Jadi kalau Polwan ya saya lihat ya adik-adik Polwan, kebetulan saya sering keliling-keliling Polres juga melihat adik-adik ya apa sih yang menjadi hambatan mereka seperti itu atau tantangan. Pada dasarnya tantangan-tantangan itu semuanya bisa mereka lalui ya. Contoh misalnya Polwan setiap hari sama seperti ibu-ibu yang lain ya, misalnya mempersiapkan anaknya bangun pagi ya, kemudian mempersiapkan suami ya, kemudian ke kantor. Begitu juga malam hari misalnya dipanggil untuk memeriksa tersangka ya, ini memang harus dilaksanakan ya, tidak bisa oh saya masih mau mengurus anak, nggak bisa seperti itu ya. Jadi ya anak juga, suami keluarga harus dibereskan, tugas-tugas juga beres gitu ya, semua bisa berjalan baik dan lancar seperti itu. Oke, berarti harus bisa multitasking nih ya Bu? Iya, harus multifungsi Multifungsi dan seimbang. seimbang semuanya. Iya. Nah gimana nih Ibu Heni, apakah sama nih Bu seperti Bu Junior, tantangan yang dihadapi? Ya barangkali sama ya. Kalau dibilang tantangan apa yang terbesar yang pernah Ibu hadapi selama menjadi Polwan, itu tidak ada yang paling besar ya. Hanya bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara tugas, karir, dan keluarga. Itu saja barangkali ya. Ketika saya, boleh cerita sedikit ya. Ketika saya menjadi Kapolres, ketika itu anak saya mau ujian nasional. Ya, saya kan biasanya seorang ibu itu kan yang mendampingi ketika anak-anaknya mau ujian akhir ya.
saya tidak bisa mendampingin karena saya harus di Sabang dan anak saya di Jakarta. Bagaimana saya menyikapinya? Ya itu tadi, harus ada ya suami yang mendukung. Kalau tidak ada suami, tidak ada lancarnya juga. Jadi komunikasi saya sama suami, tolong papa temani anak karena anak sudah mau ujian akhir. Saya tidak mungkin meninggalkan wilayah saya bekerja. Seperti itu, saya harus bekerja juga. Jadi tanpa suami juga ternyata tanpa dukungan itu tidak ada seimbangnya ya. Harus ada dukungan juga, sama-sama lah kita ini. Jadi klop yang ketika kapan kita menjadi istri, kapan kita menjadi ibu, kapan kita menjadi seorang anggota Polwan yang kuat. Setuju, Ya, menginspirasi ya kan? ya Nin ya. Iya, sangat menginspirasi. Iya, jadi Bu Heni dan Bu Junior pasti loyalitas dan dedikasinya nggak perlu diragukan lagi. Oke, baik. Nindi, apa yang di benak Nindi kalau dengar kata Polwan? Kalau dengan kata Polwan ya, yang terlintas pertama kali itu adalah tangguh, Tangguh, gagah. Berkarisma, Wonder Woman, perempuan hebat gitu ya dia. Benar, setuju. Iya. Nah, di ulang tahun ke-74 tahun nanti ini, Bu, bagaimana nih aksi nyata Polwan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemulihan ekonomi setelah COVID-19 untuk merealisasikan Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh? Ya baik. Bu Junior, boleh kami persilakan. Ya, dalam rangkaian kegiatan Hari Jadi Polwan ke-74 ini, kami juga melakukan berbagai kegiatan untuk mendukung pemulihan ekonomi. Ya, salah satunya memberikan bantuan sosial ya kepada masyarakat yang kurang mampu. Begitu juga ada program pemerintah yaitu bantuan tunai pedagang kaki lima, warung dan nelayan ya. Ini memang program nasional dari pemerintah ya, tentunya kita tentu mendukung ya program pemerintah tersebut. Di situ juga polwan-polwan terlibat juga, misalnya sebagai operator di dalam membagi bantuan tunai. Begitu juga Babin Kamtibmas yang di wilayah itu, polwan-polwan mereka mencari masyarakat yang tidak mampu seperti itu untuk diberikan bantuan tunai dari pemerintah seperti itu. Dari Bu Heni ada yang mau ditambahkan? Barangkali sama ya sama Bu Junior karena program kita juga sama. Kita juga kan sudah turun selama Covid juga kita turun, kita sebagai vaksinator polwan ya, vaksinator pemula pemulasaran jenazah itu ya. Terus kita mengedukasi masyarakat, itu polwan semua. Kenapa mesti polwan? Karena polwan ini ada sisi yang tidak dimiliki oleh Polki, yaitu sisinya yang humanis. Kalau pelayanan diberikan kepada polwan, ternyata masyarakat itu senang sekali. Ya, itu udah survei kali kita Bu Junior ya. Jadi seperti itu ya. Jadi polwan itu sudah menumbuhkan kembali ekonomi kita yang agak terpuruk selama 2 tahun terakhir. Berarti setelah COVID-19 pemulihan ekonomi tidak hanya dari sektor ekonomi, pendidikan, tapi juga dari instansi kepolisian sudah memiliki peranan penting juga terhadap pemulihan ekonomi di Indonesia. Pastinya. Jadi kita bekerja sama juga dengan TNI, Mbak. Oh, jadi iya. jadi kita bergandeng tangan ya Sinergi. Untuk ya bersinergi untuk memulihkan ekonomi kita yang Berkolaborasi ya. Iya, kemarin juga saat masih pandemi ya, Iya. kita polwan juga membuat dapur umum ya di Polres-Polres itu ya, membuat dapur umum dengan TNI juga. Kemudian masakan itu dibagi kepada masyarakat seperti itu. Juga ada juga mereka menanam sayur-sayuran seperti itu ya. Ya. Membuat ketahanan pangan. Iya, ketahanan pangan. Jadi kehadiran polwan ini langsung dirasakan masyarakat dan manfaatnya langsung terasa ya Bu ya. Iya. Iya. Seru ya Nini ya? Seru sekali pastinya. Nah, sekarang kami jadi penasaran nih Bu. Iya. Sebenarnya Ibu udah berapa lama sih menjadi polwan, Bu Junior? Oh gitu ya. Kalau dari wajahnya kelihatannya Ayo sudah- tebak nih. Berapa ya? Iya, saya angkatan 98, jadi saya sudah 23 tahun ya menjadi polisi wanita. Sebenarnya awalnya saya pengennya jadi koat gitu ya. Karena bapak saya tentara kan, pengennya saya jadi koat, tapi ya puji Tuhan, alhamdulillah Tuhan sudah Menggariskan tangan menggariskan saya menjadi seorang polwan ya, dan saya
bangga sekali jadi seorang polisi wanita, ya, bangga sekali karena bisa langsung terjun melayani masyarakat. Tadi Bu Heni pernah katanya jadi Kapolres ya kan, saya juga pernah di Polsek ya kan, jadi Wakapolsek ya. Kalau di Polsek bagian terbawah ya, jadi bisa langsung memang kepada masyarakat. Kemudian juga Wakapolres di Tanah Karo ya, pengalaman-pengalaman seperti itu ya, anak yang karena anak masih kecil saya harus membawa anak pindah gitu, karena saya yakin kalau di dekat ibunya ya ya namanya anak pasti lebih ini ke ibunya gitu ya. Saya bawa waktu itu ke Polres di Tanah Karo seperti itu ya. Itu pengalaman suka dan duka lah menjadi seorang polisi wanita. Ya. Nah, kalau Ibu Heni sudah berapa lama nih Bu menjadi polwan? Waduh, Lebih kalau senior ini, soalnya. ya, Ini ini lebih senior. nggak enak sekali kalau Sebut ya, ketahuan nanti mudanya tapi ya. harus disebut juga karena itu akan dirasakan setiap orang yang berdinas ya. benar. Kalau saya, Menginspirasi. kalau saya sudah 30 tahun 30. menjadi polwan ya. Jadi barangkali suka, duka, senang, susahnya sudah terasa semuanya. Ya jauh beda dengan Bu Junior yang masih harus ya lebih lagi kan menjadi polwan yang hebat tadi. Ya, barangkali kalau pengalaman yang tadi saya ceritakan seperti yang ceritakan tadi. Dilema-dilema keluarga, pekerjaan seperti itu ya Ibu ya. Sudah biasa kita kalau tidur di kantor, itu udah kerjaan kita itu udah tidur di kantor. Karena nanti khawatir kalau ada apa-apa biar cepat bergeraknya seperti itu, sampai berpikirnya seperti itu. Jadi polwan juga merasakan tidur di kantor juga ya Bu ya. Oh iya, itu sudah hal yang biasa, Sudah biasa. gitu, tidur di kantor itu. Karena kan yang seperti tadi kita sampaikan bahwa tidak ada bedanya polwan sama polki. Ya, pendidikannya juga seperti itu, sama. Tidak dibedakan. Tidak ada bedanya. Jadi kami minta juga, makanya tadi ada pengangkatan kesetaraan gender itu tadi ya. Pengangkatan kesetaraan gender dan juga penambahan jumlah kali Iya, ya Bu. kota ya kali Iya. ya. Untuk polwan ya. Polwan. Terutama juga polwan-polwan yang hebat ini harus ditempatkan lah ya. Ya, di Pasti tempat-tempat banyak yang polwan-polwan itu. berprestasi dengan akademis yang sangat baik ya Bu ya. Banyak, tapi Banyak. Bapak pimpinan kita ya, Bapak Kapolri sudah memikirkan itu. Wah. Jadi, ya. Kita tunggu gebrakan polwan ini ke depan. Begitu juga dengan Pak Kapolda. Oh iya. Beliau juga mendorong polwan-polwan Sumatera Utara untuk lebih Iya, hebat. ya luar biasa. Tadi seperti yang saya sampaikan ya, Bapak Kapolda Sumatera Utara mempercayakan jabatan-jabatan strategis ya untuk polwan-polwan Polda Sumatera Utara. Tadi sudah saya sampaikan Wakapolres ya di Asahan, kemudian ada Kasat Narkoba, dari dulu belum ada ya, baru ini ada Kasat Narkoba Polwan ya, kemudian Kasat Lantas, Kapolsek, banyak. Iya. Keren-keren ini nih ya. Iya, keren sekali karena pasti dengan kesetaraan gender ini akan memacu nih polwan-polwan yang lainnya juga harus bisa. Iya, benar. Apalagi Indonesia kan yang mencanangkan untuk G20 ini yang dibalik nanti mengenai pengangkatan isu kesetaraan gender ya. Iya benar. Nah itu ya. Nah, harapan Bu Junior dan Bu Heni ini apa di usia polwan yang ke-74? Bu Heni terlebih Ya. dahulu. Jadi harapan kita nih ya, Iya. harapan kita sebagai anggota polwan itu harus lebih maju lagi, ya lebih melangkah lebih maju. Jangan hanya terpaku karena saya ini polwan, saya ini istri ibu, jadi diam saja. Tidak, harus lebih daripada yang tadinya dia berpikir ngapain kita capek-capek, kita toh nanti akan ke dapur, itu harus dihilangkan ya, harus lebih profesional lagi dalam bidang tugasnya. Iya, itu harapan Bu Heni Iya. ya. Kalau Bu Junior gimana nih harapan untuk polwan ke-74? Ya, hampir sama dengan Bu Heni ya, tentunya saya berharap polwan itu harus lebih profesional ya, harus kualitas sumber daya manusianya juga harus semakin meningkat. Artinya sekarang zaman sudah globalisasi ya, jangan sampai tergilas oleh zaman ya. Jadi artinya kalau zamannya sekarang sudah semuanya pakai digital ya, kita harus bisa menyesuaikan ya. Jangan masih pakai mesin ketik lagi kan gitu. Jadi profesional ya. Kemudian juga bermoral tentunya ya, punya etika yang bagus ya. Tadi Bu Heni udah sampaikan bahwa sisi lain dari polwan itu adalah ada sisi keibuannya, lebih humanis seperti itu. Jadi
tentunya masyarakat biasanya lebih nyaman gitu kalau dilayani oleh Polwan ya. Seperti masalah perempuan dan anak itu kan dikedepankan pastinya adalah Polwan. Kemudian juga tadi profesional, punya etika yang bagus ya, bermoral, dan tadi ya tentunya harus modern ya, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Setuju Bu, apapun sekarang kegiatan kita, pekerjaan kita harus beradaptasi ya kan dengan perkembangan teknologi sekarang ini. Jadi Mbak, lahirnya Polwan ini juga ya, itu sejarahnya Polwan, bahwa ketika ada agresi di Belanda, itu banyak pengungsi ya yang lari, mau laki-laki mau perempuan. Ternyata perempuan tidak mau ya, penangkapan tidak mau diperiksa oleh yang laki-laki. Jadi dimintalah waktu itu ibu-ibu ya, yang perempuan ini belum lahir Polwan ya kan 1948 itu. Jadi ibu-ibu mereka minta ya, dari Bayangkari, mereka minta mereka diperiksa yang perempuan ya oleh polisi wanita. Itulah lahir, makanya 1941 September 1948 lahirlah Polwan yang hebat. Sejarahnya itu ya, di Bukit Tinggi. Ada monumen Polwan di Bukit Tinggi. Ya, salah satu kegiatan dari pusat juga adalah napak tilas di Bukit Tinggi untuk mengenang kembali ya para perjuangan sejarah dari polisi wanita Republik Indonesia. Baru tahu ceritanya. Sangat terharu ya dengar ceritanya ya. Ternyata awal mula Polwan itu seperti itu kisahnya ya. Oke. Nah, boleh juga nih Bu di-share ke pemirsa, adakah sosial media atau platform yang bisa dihubungi langsung nih oleh masyarakat sebagai media interaksi dari masyarakat langsung kepada ibu-ibu Polwan di Polda nih Bu? Iya. Jadi Polwan Polda Sumatera Utara punya 3 ya media sosial, yaitu Instagram ya Polwan Polda Sumut, kemudian Facebook Polwan Polda Sumut, dan Twitter Polwan Polda Sumut. Tapi untuk Polda Sumatera Utaranya juga ada ya, Instagram Polda Sumatera Utara, juga Facebook. Oke. Jadi pemirsa jangan lupa follow akun Instagram Polwan Polda Sumut dan juga Polda Sumatera Utara untuk bisa berinteraksi langsung dengan ibu-ibu Polwan yang hebat ini. Dan jangan lupa juga tetap dukung UMN Channel dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya. Iya. Nah, selanjutnya kita ngucapin selamat ulang tahun ini untuk Polwan. Oke, yuk sama-sama kami izin ya Bu ngucapin selamat ulang tahun untuk ibu-ibu hebat ini. Iya. Selamat ulang tahun Polwan ke-74 tahun. Semoga Polwan di Indonesia semakin maju, semakin berkembang, lebih profesional, dan juga Polwan hebat, polisi kuat. Yeay, selamat ulang tahun ya Ibu Junia dan Ibu Heni sebagai Polwan. Iya, dan tentunya pasti akan lebih dicintai oleh masyarakat. Amin. Kita aminkan doa-doa terbaik untuk Polwan ini. Pasti. Amin. Oke, baik Ibu, sebagai kita sudah di penghujung acara, kita sama-sama support UMN Channel. Kita ngucapin tagline-nya, UMN Channel reaching out to public. Bisa ya Bu ya? Oke. Yuk, kita yuk. UMN Channel reaching out to public. Yeay, terima kasih Bu Junia, Ibu Heni atas bincang-bincangnya di UMN Channel. Semoga nanti kita bisa talk show lagi di lain kesempatan ya Bu ya. Baik, terima kasih. Terima kasih kembali. Terima kasih banyak Ibu untuk cerita inspiratifnya. Pasti banyak nih yang penonton kita mau jadi Polwan, semakin terinspirasi mendengar cerita Ibu Heni dan Ibu Junia. Sukses terus untuk Bu Heni dan Bu Junia, dan salam kami untuk Polwan-Polwan yang ada di Polda Sumatera Utara. Semoga semakin glow up, semakin keren. Sukses juga buat UMN Channel. Iya, terima kasih Bu. Nah, pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara hari ini. Saya Nazira Nindi dan saya Nazriani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.